Penyerang misterius ganti target di Raw hari ini. The Hardy Boys akan return ke WWE di tahun ini. Terungkap penghasilan resmi WrestleMania 41 tahun lalu. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Penyerang misterius ganti target di Raw hari ini. Episode Raw hari ini dibuka sama anak-anak The Vision yang lagi ngomel-ngomel soal si orang misterius. Gara-gara orang itu, Austin Theory gagal dapet jatah tanding di Elimination Chamber tahun ini. Stable-nya Paul Heyman ini langsung manggil Adam Pearce, nuduh dia sengaja mau jatuhin si mantan United States Champion itu. Habis adu mulut yang lumayan panas, LA Knight muncul buat nantangin mereka tanding six-man tag team. Dia satu tim sama The Usos buat lawan Logan Paul, Bronson Reed, dan Austin Theory. Nah, pas pertandingan kelar, Logan Paul mulai deh tuh banyak tingkah di depan meja komentator karena The Vision ngerasa mendominasi banget. Pas si The Maverick lagi asik ngeledekin Michael Cole, tiba-tiba si orang misterius itu nongol entah dari mana dan langsung ngehajar Logan Paul pakai curb stomp. Minggu ini, si penyerang misterius itu kayaknya pindah target dari Theory ke Logan Paul, dan kalau dilihat-lihat, target berikutnya kemungkinan besar adalah Bronson Reed. Bakal seru banget nih nungguin apa yang udah disiapin tim kreatif pimpinan Triple H buat kelanjutan alur cerita ini. Menurut kalian, apakah penyerang misterius itu pasti Grayson Waller? Komen di bawah. The Hardy Boys akan return ke WWE di tahun ini. Lewat kerjasama antara TNA Wrestling sama WWE, The Hardy Boys jadi nama paling gede yang sering mondar-mandir di kedua promosi itu. Duo legendaris ini bahkan sempat juara NXT Tag Team walau bentar doang. Mereka emang belum muncul lagi di NXT sejak kalah gelar bulan Oktober lalu, tapi kayaknya urusan mereka sama WWE belum kelar nih. Pas ngobrol sama Alistair Mick George dari Metro, Matt Hardy bahas kemungkinan mereka balik ke WWE dengan peran yang lebih gede. Kita terus negosiasi kok sama WWE buat bikin sesuatu lagi, bocor Matt. Kita bakal kerja bareng mereka lagi. Tapi Matt nekenin kalau fokus utama mereka tetap di TNA, bukan balik jadi pegulat full time di WWE. Penting banget buat kita buat tetap di TNA daripada balik jadi act full time di WWE lagi. Di TNA kita dikasih posisi buat sukses, kita bisa berkontribusi dan ngebantu perusahaan ini makin gede. Dia juga cerita kalau hubungan mereka sama bos-bos WWE asik-asik aja. Hubungan sama WWE mantep banget. Tiap kali ngobrol sama Shawn Michaels, dia asik banget. Triple H juga. Semuanya cocok sama kita. Aku rasa kalian bakal lihat momen-momen keren Hardy Boys lagi di WWE sebelum tahun 2026 berakhir. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak kembali The Hardy Boys? Komen di bawah. Terungkap penghasilan resmi WrestleMania 41 tahun lalu. Ingat kan WrestleMania 41 tahun lalu di Las Vegas? Nah, sekarang muncul detail baru soal pendapatan dari acara itu. Dan jujur aja, angkanya bikin kaget banget. WrestleMania 41 digelar di Allegiant Stadium tanggal 19 dan 20 April. Acaranya berlangsung 2 malam. Malam pertama ditutup sama main event antara CM Punk, Roman Reigns, dan Seth Rollins. Sedangkan malam kedua jadi saksi sejarah pas John Cena menang gelar World Championship ke-17. Total tiket yang terjual lebih dari 118.000 buat 2 malam itu. Saking suksesnya, WWE sampai mutusin buat balik lagi ke kota yang sama buat WrestleMania tahun ini. Berdasarkan data dari Pollstar, Brandon Thurston dari WrestleNomics konfirmasi kalau acara tahun lalu itu dapat total $66 juta atau sekitar 1 triliun rupiah lebih. Cuma dari penjualan tiket doang. Emang sih nggak ada rincian per malamnya berapa, tapi kalau kita bagi 2 rata, berarti satu malamnya dapat sekitar $33 juta. Angka itu otomatis ngelewatin rekor show gulat manapun dalam sejarah. Thurston juga bilang kalau otoritas Stadion Las Vegas nyatat penonton hari pertama ada 58.538 orang. Terus hari keduanya naik jadi 60.103 orang. Totalnya jadi 118.641 penonton. Dilihat dari angka ini, masuk akal kalau pendapatan malam kedua sedikit lebih gede karena tiket yang laku lebih banyak. Sebagai perbandingan aja, pemegang rekor sebelumnya itu WrestleMania 32 di Texas yang dapat $17,3 juta atau setara $23 juta kalau kita hitung inflasi zaman sekarang. Jauh banget kan bedanya?
Nah, WrestleMania 42 bakal balik lagi ke Las Vegas tahun ini. Kemungkinan besar main event-nya bakal nampilin CM Punk lawan Roman Reigns. Tapi meskipun main event-nya kuat banget, harga tiket yang selangit bikin acara ini belum sold out juga sampai sekarang. Menurut laporan terbaru, pihak WWE baru aja ngadain rapat antar departemen buat bahas penjualan tiket yang lagi loyo ini. Perusahaan minta setiap divisi buat muter otak, nyari promosi atau strategi baru biar tiketnya makin laku. Salah satu cara yang paling mungkin sih ya dengan nurunin harga tiket, biar fans makin semangat buat beli. Menurut kalian, apakah kalian ingin nonton WrestleMania secara langsung? Komen di bawah. WWE butuh banget Logan Paul. Logan Paul ngumumin kalau dia udah tanda tangan kontrak baru sama WWE yang bakal bikin dia lebih sering muncul buat beberapa tahun ke depan. Dari dulu, fans sama pegulat lain emang udah bilang kalau Logan itu berbakat banget jadi pegulat. Dan pas di wawancara Sports Illustrated, dia setuju banget sama hal itu. Aku tuh emang lahir buat gulat, kata Logan. Aku benar-benar percaya itu. Semua skill yang aku kumpulin seumur hidupku tuh puncaknya ada di keseimbangan kemampuan yang gila di WWE ini. Mulai dari cara tampil, cara cerita, improvisasi, insting pas tanding, sampai ke fisiknya. Logan juga sempat bahas obrolannya sama mantan quarterback NFL, Tom Brady. Di situ Logan bilang kalau menurut dia, gulat itu lebih susah daripada main American Football atau NFL. Ya, tapi kayaknya sih dia cuma pengen mancing keributan aja ngomong gitu. Soal kontrak barunya, Logan bilang itu keputusan yang gampang banget. Aku tuh terlalu jago buat ninggalin ini semua. WWE butuh aku, katanya pede. Penonton butuh aku karena nggak ada yang kayak aku. Aku perlu lebih banyak terjun di bisnis ini karena jelas banget aku berbakat di WWE. Menurut kalian, apakah WWE butuh seorang Logan Paul? Komen di bawah. WWE menyerah dengan The Wyatt Six. Selama beberapa bulan terakhir ini, Solo Sikoa sama MFT lagi panas-panasnya nih musuhan sama The Wyatt Six yang dipimpin Uncle Howdy. Gara-gara itu, babaknya Solo, si legenda Rikishi, jadi merhatiin banget jalan ceritanya. Nah, di podcastnya yang judulnya Off the Top, Rikishi curhat kalau dia ngerasa WWE agak ngecewain grupnya Bondalas ini lewat cara mereka bikin alur ceritanya. Rikishi bilang, aku ngerasa dari awal, tahu kan, pas Bray Wyatt meninggal, kita semua kumpul buat ngejaga kenangan tentang dia. Pas kita lihat Bondalas datang buat nerusin karakter itu, kita seneng banget. Ini tuh personal banget buat fans gulat karena kita semua sayang Bray Wyatt. Dan kebayang kan gimana besarnya tekanan buat Sibo. Tapi sebelum ngomong gitu, Rikishi bilang dia harus singkirin dulu perasaan pribadinya. Soalnya dia emang deket banget sama keluarga Rotunda. Sebagai temannya Mike Rotunda, Rikishi pengen banget lihat Bondalas sukses, sama kayak dia pengen lihat almarhum Bray Wyatt sukses dulu. Menurut Rikishi, Bondalas itu pegulat yang bagus, tapi dia nggak dapat untung apa-apa dari cara WWE make dia sekarang. Mau sekeras apapun bekerja, nggak bakal ngaruh kalau nggak dapat dukungan penuh dari tim kreatif sama tim produksi WWE. Aku ngerasa tim WWE kayak gagal soal dia, kata Rikishi bahas tentang Uncle Howdy. Nggak tahu ya, apa ini masalah pribadi atau mereka emang udah nyerah aja sama The Wyatt Six. Rikishi juga nambahin dia cuma pengen lihat perseteruan antara MFT sama The Wyatt Six. Lanjut kalau emang WWE udah punya konsep yang matang banget buat mereka di WrestleMania nanti. Menurut kalian, apakah The Wyatt Six itu pamornya menurun? Komen di bawah. Gimana sistem pembayaran gaji di WWE? Sampai sekarang, WWE katanya masih tetap ngasih sistem downside garanti buat para superstarnya. Jadi, para pegulat ini udah pasti dapat penghasilan minimum per tahun. Gak peduli sesering apa mereka muncul di TV, dasar kontraknya sih masih tetap aman kayak gitu. Tapi kabarnya sekarang ada beberapa talenta yang mulai tanda tangan kontrak model baru yang sistemnya borongan. Jadi semua sumber pendapatan kayak jatah penjualan merchandise dan bonus lainnya langsung digabung jadi satu paket gede. Gak dipisah-pisah lagi kayak dulu. Ini perubahan yang lumayan signifikan sih. Perubahan format kontrak ini sebenarnya nyermin gimana bisnis WWE juga udah berubah seberapa tahun terakhir. Sekarang, mereka lebih fokus ke kontrak hak siar TV, acara premium live event, sama ekspansi ke seluruh dunia. Karena sumber duit perusahaannya makin banyak dan beragam, cara bayar pegulatnya juga ikut nyesuaiin. Di beberapa kasus, ada pegulat yang dapat bayaran setahun sekali yang udah nyakup semua pendapatan kontrak mereka. Buat perusahaan sih ini bikin pembukuannya jadi lebih simpel. Tapi buat para pegulat, mereka harus pinter-pinter ngatur rencana keuangan biar nggak boncos di tengah tahun.
Satu hal yang pasti, nggak ada dua kontrak WWE yang benar-benar sama persis. Kontrak itu biasanya dibikin khusus tergantung seberapa tinggi posisi mereka di match card, kemampuan negosiasi si pegulat, sama seberapa berharga mereka buat perusahaan. Makanya, proses negosiasi itu masih penting banget buat para pegulat yang pengen dapat jaminan bayaran lebih gede, bagi hasil merchandise yang lebih oke, atau jadwal kerja yang lebih enak. Menurut kalian, apakah kalian ingin dibayar per tahun atau per minggu jika di WWE? Komen di bawah. Katie Kelly tetap setia ke WWE. Katie Kelly udah lama banget jadi interviewer di backstage WWE. Sekarang dia di SmackDown setelah pindah dari Raw tahun 2024 lalu. Kelihatannya Katie emang enjoy banget sama perannya tiap minggu dan lebih milih WWE dibanding olahraga lain. Ini ketahuan dari balasan Katie di X. Pas ada fans yang nanya kenapa dia nggak jadi reporter di Olimpiade, Katie balas kalau dia emang suka banyak olahraga dan dapat banyak tawaran buat ngeliput macam-macam cabang olahraga selama bertahun-tahun ini. Tapi satu-satunya olahraga yang dia cintai itu yang ada bumbu entertainment-nya. Emang dasarnya Katie punya background jurnalistik di bidang entertainment sih. Mulai dari AfterBuzz TV, podcastnya sendiri, Chatting with Katie, sampai jadi host TV bikin dia emang cocok banget di industri ini. Walaupun sekarang dia udah jadi bintang juga, Katie ngerasa WWE itu tempat yang paling pas buat hobi olahraga sekaligus passionnya di dunia hiburan. Dulu sempat ada kabar kalau Katie Kelly dilatih di WWE Performance Center, dia sempat ikut kelas promo sama latihan di ring. Rencana awalnya sih pengen jadiin Katie sebagai manajer biar lebih sering muncul di layar. Dari tahun 2016 dia emang udah sering bawain pre-show sama recap event, tapi jadi manajer tuh bakal jadi perubahan gede banget buat dia. Kabar itu muncul sekitar April 2025 sih. Sekarang udah mau setahun tapi peran Katie belum berubah juga. Kayaknya sih rencana itu nggak jadi kenyataan. Ya nggak apa-apa lah, toh dia tetap asik ngobrol sama superstar di backstage. Jadi bagian penting di storyline dan bahkan tetap sering godain reality tiap ada kesempatan. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan gaya hostnya Katie Kelly? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire